Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, rahmatan wa rahmakumullah jami'an. Dalam kajian rutin kita kali ini bersama Majelis Ta'lim Al-Fath, guys, kita akan melanjutkan dari materi pembahasan menggapai husnul khatimah. Sekali kita selingi kajian ini dengan materi-materi at-targhib wa tarhib. Nah, sebagai di antaranya pengingat bagi kita untuk menambah semangat untuk mendatangi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pada pertemuan kita kali kedua terkait dengan materi kita kali ini yang sebenarnya diambil dari kitab Nasaimu al-Bushrayat wa Dalailu al-Mukramat fi Taltifi al-Ahzan wa Tahsili as-Salwan. Untuk menggapai husnul khatimah tentunya butuh perjuangan. Ya, sebagaimana al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya sesuatu itu tergantung, balasan itu tergantung dari amalannya. Balasan itu tergantung dari amalannya. Demikian termasuk balasan seseorang mudah apa tidak untuk mendatangi seseorang untuk mendatangi insyaallah ba'dan ya. Taib. Sebagaimana kaidah al-jaza min jinsil amal, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan itu tergantung dari amalannya. Begitu pula balasan seseorang untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, sakaratul mautnya, ya, juga tergantung dari amalannya. Begitu pula di alam kubur, balasan di alam kubur, ditampakkan kursinya di surga ataupun di neraka juga tergantung amalannya di dunia selama dia masih hidup. Begitu pula di padang mahsyar, ya, tergantung dari amalannya selama dia hidup di dunia. Begitu pula ketika dia melewati shiratal mustaqim, dimudahkan apa dipersulit tergantung amalannya ketika dia masih hidup di dunia. Begitu pula masuk surga dan neraka tergantung amalannya di dunia. Begitu pula ketika memang ditakdirkan masuk neraka, sebentar atau lamanya tergantung dari amalan dia ketika di dunia. Tergantung amalan dia ketika di dunia. Nah, subhanallah, demikian pula orang yang masuk jannah juga demikian. Dia mau derajat atau tingkatan surga yang paling bawah atau di atasnya dan seterusnya tergantung dari amalan dia di dunia. Fa rahmanakumullah jami'an, untuk melakukan atau mendapatkan husnul khatimah sekali lagi juga butuh yaitu manifestasi dari amalan saleh kita ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia, semakin kita beribadah dengan tauhid, semakin kita menjauhi kesyirikan, semakin kita menjalankan sunnah, amalan sesuai Nabi SAW, menjauhkan amalan yang tidak dijalankan Nabi SAW, semakin kita menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, ya, maka juga demikian ucapan kita, ya, lisan kita Allah permudah untuk sesuai atau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya mudah mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Meninggal saat beramal soleh adalah idaman masing-masing manusia. Manusia yang sehat atau normal, manusia yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia yang sudah hatinya berhati mati, ya, mereka tidak menginginkan hidayah. Mereka tidak menginginkan istilah cita-cita husnul khatimah. Nah, termasuk orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbuat dosa, tentunya kita banyak bertaubat dan istighfar, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus asa kemudian melakukan perbuatan bunuh diri. Melakukan perbuatan bunuh diri. Allah sudah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang dengan kalian. Allah sangat sayang dengan kalian. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, yaitu bunuh diri, ya, itu sebenarnya adalah perbuatan permusuhan, kezaliman, dan nanti kami akan celupkan, kami akan jatuhkan mereka ke neraka dalam keadaan nuslihi, yaitu apa? Dicemplungkan ke neraka dengan kepala dahulu yang ada di bawah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang seperti ini bagi Allah sangatlah mudah, bagi Allah sangat mudah. Nah, hati-hati, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berbuat dosa, walaupun dosa itu termasuk dosa syirik, Allah akan ampuni dengan syarat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak Allah ampuni adalah jika dia berbuat syirik tapi dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia terjatuh dalam dosa yang besar, liwat, homoseks, ya, zina, kawin kontrak, ya, kemudian dosa-dosa dari perkara riba, ya, dosa dari amalan dia yang diulang-ulang, dan sebagainya dari dosa-dosa ini, sekali lagi nggak boleh putus asa, karena Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai putus asa, sampai dia melakukan hal-hal yaitu kebodohan dengan bunuh diri, ya, selain firman Allah yang kita sebutkan tadi dari surat An-Nisa ayat 29, Allah, ya, ayat 29-30, ya, Allah, Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia membunuh diri dia dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dalam kondisi seperti dia terbunuh pada saat itu. Seperti kondisi dia bunuh diri pada saat itu. Jika dia bunuh diri dengan menusukkan pisau di tubuhnya, maka di hari kiamat dia akan menusukkan diri dia terus-menerus. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, di hari kiamat nanti dia juga akan demikian melakukan hal tersebut dengan hal yang sama. Jika dia bunuh diri dengan bom bunuh diri, ya, juga demikian, dia akan mendapatkan hal yang sama. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian dari Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'an wajhallah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man shama yawman ibtigha'an wajhallah khutima lahu biha dakhalal jannah wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhallah khutima lahu biha dakhalal jannah." Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah, yaitu ikhlas di akhir hidupnya, maka ia akan masuk surga. Maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang di akhir hidupnya berpuasa karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia masuk surga. Dan barang siapa yang di akhir hidupnya bersedekah karena mengharap ridha Allah, maka ia masuk surga. Nah, ini menunjukkan apa? Innamal a'mal bil khawatim. Amalan tergantung dari
akhir kita yang sering kita lakukan. Nah, subhanallah, ada di antaranya manusia yang biasa membaca Al-Quran meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada di antara manusia yang biasa sholat rawatib, ya, ibadah, mendatangi ibadah hari Jumat, di awal-awal Jumat, subhanallah meninggal ketika itu sedang duduk menunggu khatib sedang berkhutbah. Nah, di antara mereka ada yang sholat tiba-tiba meninggal dalam keadaan dia sujud. Nah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap bagi kita yang sering menegakkan tauhid, kita meninggal dalam keadaan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba nanti akan dibangkitkan dari kubur sesuai dengan kondisi kematiannya. Sesuai dengan kondisi kematiannya. Disebutkan dalam hadis ada sahabat Nabi SAW, ya, yang dia meninggal dalam keadaan dia berihram. Nabi melarang para sahabatnya, ya, untuk menutup kepalanya, ya, kemudian untuk menggunakan minyak wangi pada kain kafannya. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena dia nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan mulabbiyan, bertalbiyah. Nah, wa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Di antara amalan-amalan soleh yang akan menjadi terwujudnya idaman Anda agar tergapai husnul khatimah, di antaranya Anda lakukan banyak sholat, banyak zakat dan puasa. Banyak sholat, zakat dan puasa. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, ya, konteksnya bukan puasa sunnah, tapi konteksnya puasa wajib, ya, Ramadan. Begitulah konteksnya di sini zakat fitr, zakat mal, bukan infak sedekah yang Anda lakukan setiap hari. Ini konteksnya hanya setahun sekali, puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, dan Anda mendirikan sholat. Ya, sholat di sini adalah sholat fardu, sholat wajib. Belum bicara konteks sholat rawatib, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak. Belum bicara konteksnya sholat yaitu sholat malam, sholat tarawih, belum. Ini tiga hal ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah memasukkannya ke dalam surga. Baik ia hijrah di jalan Allah atau tetap tinggal di bumi tempat ia dilahirkan. Nah, ini rahmatullah termasuk amalan soleh. Maka Anda hendaknya berbesar hati. Alhamdulillah Anda bisa puasa Ramadan. Ya, jarang Anda tinggalkan. Alhamdulillah Anda zakat gak pernah terlewatkan. Alhamdulillah Anda sholat 5 waktu, Masya Allah, bisa Anda lakukan bahkan seringnya di masjid. Wah, ini ajib. Wah, Anda berbesar hati, ya, tanpa tertipu dengan apa? Dengan harapan yang berlebihan. Artinya ketika mengucapkan syahadat, tidak boleh kita menjamin diri kita langsung masuk surga. Kita berusaha. Nah, kita berusaha. Nah, ada yang sebagian mengatakan aliran-aliran sesat, di antaranya mereka mengatakan kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah gak akan pernah masuk neraka sedikit pun. Mereka mengatakan iman kita sama dengan imannya Jibril, iman kita sama dengan imannya Nabi Muhammad, iman kita sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini suatu penyimpangan. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kita belum ada jaminan stempel sebagaimana orang-orang yang distempel akan masuk surga sebagaimana hadis Nabi SAW. Nabi sudah tiada, Nabi sudah wafat. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Tapi kita berbesar hati, alhamdulillah, Ramadan bisa Anda datangi. Ya, salat Anda datangi, zakat Anda datangi, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, tidak pernah tertinggal salat berjamaah selama 40 hari. Ini juga termasuk pintu-pintu husnul khatimah. Nah, sebagaimana hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan salat karena Allah selama 40 hari dalam keadaan dia berjamaah, ya, kemudian dia mendapati takbiratul ihram, maka dicatat baginya yaitu 2 pembebasan dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Yang ketiga, akhir hayat dengan saum, menutup umurnya dengan puasa. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman, Nabi bersabda,
barang siapa yang hidupnya diakhiri dengan puasa 1 hari, maka ia masuk surga. Ajib. Sekarang hari Kamis. Nah, ada yang meninggal hari Kamis, Masya Allah, ajib. Ini di antara kabar dari Rasulullah SAW. Ada puasa Senin, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, terlebih puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, berhaji bebas dari perbuatan keji dan fasik. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menunaikan haji karena Allah, lalu ia tidak melakukan perbuatan keji dan fasik, maka ia pulang bagikan saat dilahirkan oleh ibunya, kembali suci. Ya, kembali dalam keadaan suci. Kelima, 12 tahun menjadi muadzin. Ini termasuk pintu-pintu husnul khatimah yang datang padanya dalil dari Nabi SAW. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa azan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Setiap azannya dalam sehari dicatat 60 kebaikan, dan setiap iqamahnya dicatat 30 kebaikan. Subhanallah. Ya, pahala yang mengalir. Ya, terlebih ketika kita mengetahui dalilnya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, bahwasanya melangkahkan menunaikan sholat, melangkahkan kaki menunaikan sholat, sholat. Nah, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, setiap langkah yang diayunkan salah seorang di antara kalian menuju tempat sholat dicatat baginya sebagai 1 kebaikan dan dihapus 1 kejelekan. Ya, melangkahkan kaki ketika sholat. Ya, melangkahkan kaki ketika sholat. Setiap langkah yang diayunkan, ya, setiap langkah yang diayunkan, bahwasanya salah seorang di antara kalian menuju tempat sholat dicatat baginya sebagai 1 kebaikan. Ya, sebagai 1 kebaikan. Ini termasuk yaitu kenikmatan yang besar, melalui amalan yang ringan, tapi kebaikan yang begitu banyak. Kemudian yang ketujuh, membebaskan budak. Ya, yang ketujuh, membebaskan budak. Dari Amr bin Abasah radhiyallahu an, sabda Nabi SAW, barang siapa memerdekakan seorang budak yang mukmin, maka balasannya ialah bebas dari siksa neraka. Tetapi di zaman kita, ya, tidak ada budak, ya, tidak ada perbudakan. Kemudian yang kedelapan, menanam tanaman yang bermanfaat. Sebagaimana dari Abu Darda radhiyallahu an mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang menyemai tanaman, maka tidaklah ia dimakan oleh anak Adam, manusia, atau salah satu dari makhluk Allah, melainkan baginya sedekah. Dari Jabir bin Abdullah mendengar Nabi SAW, tidak ada seorang pun muslim yang menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya ialah sedekah. Apa yang dicuri darinya adalah sedekah. Apa yang dimakan binatang buas darinya adalah sedekah. Apa yang dimangsa burung darinya ialah sedekah. Dan apa yang dirugikan seseorang baginya ialah sedekah. Kemudian yang ke-9, menyingkirkan aral atau gangguan di jalan. Ya, menyingkirkan aral atau gangguan di jalan, sebagaimana dari Abu Darda radhiyallahu an, ya, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membuang sesuatu dari jalan kaum muslimin yang menyakitkan mereka, maka Allah mencatatnya sebagai 1 amalan kebaikan. Dan barang siapa yang di sisinya dicatat 1 kebaikan, maka ia akan dimasukkan surga. Termasuk cabang dari cabang-cabang iman, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi
dalam Syu'abul Iman ya disebutkan termasuk imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan atau duri di jalan, itu termasuk bagian dari iman. Kemudian istiqamah dalam Islam. Istiqamah dalam Islam. Istiqamah dalam Islam sebagaimana datang dari Ka'ab bin Murrah meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang sampai beruban atau tua dalam kondisi Islam, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Itu Masya Allah. Barang siapa yang sampai beruban dalam kondisi Islam, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Ya. Amr bin Abasa mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang sampai beruban lanjut usia di jalan Allah, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Semoga umur kita nggak sia-sia. Ya, tua untuk menegakkan kalimatullah. Nah, beruban untuk menegakkan at-tauhid. Nah, yang demikian sudah mendapat keutamaan, yaitu apa? Baginya akan mendapat cahaya di surga, Nah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian sebagaimana berikutnya termasuk al-jaza min jinsil amal, kemudahan untuk mendapati husnul khatimah. Di antaranya tanda-tandanya adalah dia mudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia mudah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dari Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku utusan dari Rabbku. Lalu ia memberi kabar kepadaku atau memberi kabar gembira kepadaku bahwasanya barang siapa di antara umatku yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Di sini menunjukkan tauhid, mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah juga termasuk yaitu penyebab seseorang masuk surga. Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi terjatuh dalam sekian banyak kesyirikan, maka bisa jadi kesyirikan itu sampai membatalkan la ilaha illallah, ataupun tidak membatalkan, ya, tidak sampai membatalkan, tapi juga akan dimasukkan surga setelah dia digiring di neraka, dihapuskan dosa-dosa dia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai aku bertanya, meskipun orang tersebut berzina dan mencuri ya Rasulullah? Nah, beliau menjawab, meskipun seseorang itu berzina dan mencuri, ya, dia juga masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Fa ini rahimahumullah jami'an. Tentunya untuk mengucapkan la ilaha illallah juga harus tahu ilmunya. Kita harus ilmui la ilaha illallah itu sendiri. Sebagaimana syahadat, ya, syaratnya syahadat itu ada 3. Kalau Anda bersaksi, itu harus penuhi 3 hal ini. Pertama adalah an-nutq bil lisan. Ya, Anda harus sampaikan dengan lisan. Kemudian kedua adalah ilmu. Artinya apa? Kalau kita mau bersaksi, kita harus tahu ilmunya, dasarnya. Kenapa kita bersaksi? Si fulan telah berbuat zina. Saya bersaksi fulan telah berbuat zina. Apakah Anda punya ilmunya? Apakah Anda melihat langsung si fulan berzina? Nah, begitu pula i'lam anil ghair, memberitahukan kepada orang lain. Itu termasuk syarat-syaratnya. Ini perlu diperhatikan rahmani wa rahimakumullah jami'an, ya. Demikian la ilaha illallah juga ada rukun dan syaratnya. Rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama adalah an-nafyu wal itsbat. Menafikan, meniadakan dan menetapkan. La ilaha itu menafikan, illallah menetapkan. Fa adapun syarat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan Al-Hakami, ya, ada 7 syarat. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Di antaranya adalah ilmun, yaqinun, wa qubulun, al-ilmu wal yaqinu wal qubulu wal baghdha'u wal inqiyadu, ya. Al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad, ya. Fadri ma aqul was sidq wal ikhlas wal mahabba waffaqakallah lima
lima uhibbu. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu. Untuk mengucapkan la ilaha illallah butuh ilmu. Seorang non-muslim masuk dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dijelaskan apa sih makna la ilaha illallah, apa sih manifestasinya. Setelah la ilaha illallah, Anda diwajibkan sholat. Setelah la ilaha illallah, dan seterusnya demikian. Perlu ilmu. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita nggak punya ilmunya, setelah bersyahadat kita akan banyak terjatuh dalam kesyirikan, dalam keadaan kita tahu ataupun nggak tahu, sadar ataupun nggak sadar. Ya, makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ilm. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin. Yang kedua yakin. Ya, lawan dari ilm adalah kebodohan. Kalau kita bodoh, tidak tahu tentang la ilaha illallah, kita akan terjatuh dalam kesyirikan karena kita bodoh. Begitu pula yang berikutnya al-yaqin. Mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh ragu. Yakin. Enggak boleh ragu. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Nah, mengucapkan la ilaha illallah adalah ikhlas. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan mengucapkan la ilaha illallah karena ingin diikuti oleh manusia yang banyak, nah, atau mengucapkan la ilaha illallah karena ingin mendapatkan apa yang diinginkan dari wanita dan lain sebagainya, kedudukan dan lain sebagainya, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah al-qabul. Al-qabul yaitu menerima, lawan dari ar-rad. Kalau yakin lawan dari asyak, ragu-ragu. Kalau al-qabul lawan dari ar-rad, menolak. Ya. Demikian harus apa? Menerima dengan la ilaha illallah. Menerima dengan la ilaha illallah. Tidak boleh dia menolak la ilaha illallah. Kemudian wal inqiyad, wujudkan la ilaha illallah ini dengan apa? Dengan amalan-amalan anggota tubuh kita. Ketika kita tahu la ilaha illallah, semakin dia banyak sholat, semakin dia ringan tangan, semakin matanya menundukkan pandangannya, dan seterusnya. Nah, berikutnya as-sidq. As-sidq yaitu termasuk apa? Di antaranya yaitu lawan as-sidq, lawan dari as-sidq yaitu al-kadzib. Mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Lawannya adalah dusta, seperti orang munafik, menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Juga yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ikhlas, dia enggak ikhlas. Ya. Enggak mengucapkan la ilaha illallah misalkan karena manusia. Nah, maka ini juga bahaya. Kemudian berikutnya adalah al-mahabbah, rasa cinta. Anda mengucapkan la ilaha illallah dihadiri rasa cinta. Lawan dari cinta adalah al-bughd, benci. Nah, maka ini syarat-syarat yang harus dihadirkan dengan la ilaha illallah. Kemudian ditambah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan apa? Al-kufrani bit-taghut, yaitu tidak mengimani dengan taghut. Ya, dengan taghut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian rahmatullah, ketika kita mendapati orang yang sudah kira-kira hampir menjelang wafatnya, jangan lupa untuk mentalkin dia dengan la ilaha illallah. Bantu dia untuk akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Bantu dia. Nah, Nabi SAW telah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang mau meninggal la ilaha illallah, ditalkin dengan di antaranya yaitu dibimbing la ilaha illallah. Ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah atau tuntunkanlah orang yang hampir mati, hampir wafat dengan la ilaha illallah. Nah, tentunya dengan tata cara, di antara jangan terlalu sering, cukup la ilaha illallah, sudah, jangan diajak bicara lagi. Jadikan akhir kalimatnya la ilaha illallah. Kalau Anda perlu bicara, misalkan dia ada wasiat ya tertentu, agar dia menyampaikan. Tetapi setelah dia menyampaikan wasiatnya,
jangan diajak bicara lagi. Kembalikan lagi dengan talqin la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Nabi tidak menyebutkan lakinu mautakum yasin. Janganlah talqin orang yang akan wafat di antara kalian dengan membaca surat Yasin. Ya. Nah, yang benar di antaranya talqin dengan apa? Cukup la ilaha illallah. Yasin terlalu panjang, surat Al-Baqarah terlalu panjang. Agama Islam itu mudah. Inna hadzal din yusr wa la yushadud dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Jangan dipersulit. Barang siapa yang mempersulit dirinya sendiri, maka dia akan kalah. Demikian orang yang mau meninggal, cukup dengan la ilaha illallah. Masuk Islam gampang. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika meninggal juga demikian, gampang. Ya, jangan dipersulit. Mau masuk Islam jangan dipersusah dengan syarat-syarat yang enggak disebutkan Nabi. Mau meninggal juga demikian. Jangan disebutkan dengan lakukan dengan hal-hal yang tidak diajarkan Nabi SAW. Ya, maka sebelum wafat talqin dengan la ilaha illallah. Enggak perlu surat Yasin, enggak perlu surat-surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Nah, dan surat Yasin itu di antaranya terlalu panjang bagi orang yang ditalqin, berat. Ya. Sehingga dia enggak konsen. Cukup la ilaha illallah. Simpel banget. Ya, sangat simpel sekali. Fa ini rahimahumullah di antara bimbingan dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, indal mauti dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, barang siapa membaca la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, dia akan masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya pertemuan bulan depan kita akan lanjutkan mungkin dengan lanjutan dari materi ini dengan masuk surga tanpa utang, ya, tidak ada sombong, tidak ada dengki. Ini diantara pintu-pintu untuk menggapai husnul khatimah. Sudah kita lalui pada hari ini pertemuan pertama, kedua untuk menggapai husnul khatimah. Sisanya tinggal Anda laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan dari pihak panitia insyaallah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa bersabar menahan marah? Seseorang sudah mencoba beribadah dengan ibadah sunnah, namun sulit untuk bisa menahan rasa marah. Mohon nasihatnya. Marah ini termasuk penyakit hati, gampang marah. Marah ada dua, marah karena Allah dan marah karena syahwat. Kalau marah karena Allah terpuji, ya, Nabi dihina marah, syariat dicela dimaki marah. Tapi kalau marahnya marah karena syahwat, ya, maka yang demikian itu tercela. Demikian tercela. Nabi SAW marah kadang ketika melihat sikap yang dilakukan oleh para sahabat, kesalahan dilakukan, kadang Nabi marah. Nah, dan itu sikap tegasnya Nabi SAW. Nah, di antaranya pertama, orang yang sering marah atau marah berlebihan, ketahuilah sebenarnya dia sedang dikendalikan oleh syaitan, oleh pasukan iblis. Nabi SAW telah bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Ya, sesungguhnya setan lari di dalam tubuh manusia ini melalui apa? Melalui pembuluh darah manusia. Dia lari. Ketika orang semakin marah, pembuluh darah semakin lebar, mata merah, vena jugularis keluar, jantung semakin panas. Maka saat itu setan menguasai diri Anda. Makanya gak heran di antara sunnah-sunnahnya ketika marah, Anda baca ta'awudz, ya. Juga Anda bisa beristighfar, ya. Anda bisa berwudu, sholat atau ganti puisi dan lain sebagainya. Masih banyak sekali caranya. Kemudian di antaranya juga bisa Anda biasakan untuk melatih dengan puasa 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid. Nabi SAW telah bersabda, "Sum ayyamul bid yudhibu waghra as-sadr." Ya,
orang yang berpuasa di antaranya 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan, ya, itu apa? Untuk menghilangkan waghra atau wahra as-sadr, menghilangkan penyakit dalam dada, iri, dengki, hasad, dan juga gampang marah, ya, gampang marah. Dan orang yang gampang marah bisa jadi jauh dari Al-Quran. Rajin sholat, rajin puasa, tapi jauh dari Al-Quran. Rajin sholat, tapi bisa jadi sholatnya tidak khusyuk. Ya, makanya Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk menjaga seseorang dari perbuatan fuhsh, keji, dan munkar. Sholat tapi marah terus. Koreksi sholat Anda. Begitu pula, apakah Anda sering baca Al-Quran? Berapa kali sih baca Al-Quran? 1 hari berapa kali? Sepekan berapa kali? Sebulan berapa kali? Perlu dikoreksi. Masalah rumah tangga minimalnya bermula di antara salah satu sebabnya adalah rumah tersebut jarang dibacakan Al-Quran. Hati jarang diisi dengan nutrisi dari Al-Quran. Kalaupun bisa baca Al-Quran, perlu baca Al-Quran disertai maknanya. Nabi SAW bersabda, di antaranya terkait dengan amarah ini, ya, banyak wasiat-wasiat beliau, ya, banyak wasiat-wasiat beliau. Kemudian alhamdulillah wa rahmakumullah jami'an, Nabi kalau sedih pun Nabi gak marah-marah. Nabi sholat, ya Bilal aqimis sholat arhina biha, ya Bilal tegakkan sholat, hati ini tenang kalau kita sholat. Ini penting rahmatullah jami'an, ya. Makanya Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang ketika Anda banyak masalah, ya, stres numpuk di kepala yang jadi pelampiasan anak dan istri, padahal masalah di luar. Nah, jangan. Nah, kemudian ketika ada masalah, dia gampang melampiaskan masalah tersebut. Hendaknya dia simpan, dia tahan, ya, menjadi orang sabar, lebih terpuji. Dan sabar itu dia, sabar adalah cahaya. Nah, dan lawan dari marah adalah sabar. Nah, kalau orang gampang marah, khawatir gampang masuk dalam pintu-pintu yang tercela. Seperti apa? Gampang mencela takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang menyalahkan saudaranya. Gampang masuk dalam pintu bab lau. Seandainya kamu tidak begini, kita akan selamat. Seandainya kamu tidak begini, demikian seterusnya. Nah, sekali lagi, ya, hidupkan kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa 2 jam sekali baca Al-Quran 10 menit. Ya, Anda paksakan diri Anda 10 menit saja, 1 lembar atau 2 lembar. Dengan maknanya. Setiap hari demikian Anda lakukan. Dan ini adalah di antaranya Allah jadikan di antaranya nikmat-nikmat Allah ini terlupakan karena sifat marah tadi. Sifat marah tadi. Alhasil kalau marah terpuji, ya marah karena Allah Subhanahu wa taala, marah yang tercela, marah karena syahwat. Marah karena syahwat. Dan hasil amarah bukanlah kebaikan, ya, keburukan, ya. Dan hasil dari sabar pasti kebaikan. Nah, yang kedua, meninggalkan sesuatu karena Allah itu karena terasa berat dan sakit. Nah, lalu apakah benar hadis bila kita meninggalkan sesuatu karena Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik? Nah, benar. Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini tentunya dengan apa? Dengan yakin, bukan ragu. Yakin. Anda yakin dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, berapa banyak saudara kita yang sebelumnya jadi direktur bank, ya, bank konvensional. Subhanallah, gajinya sudah kira-kira nggak butuh pekerjaan lain, ya, nggak perlu ditanya. Nah, tetapi karena dia subhanallah, Allah gerakkan hatinya, Allah kuatkan hatinya untuk meninggalkan hal ini. Ya, dia ingin tinggalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, setelah hijrahnya dia, setelah itu dia menjadi orang yang seperti gulung tikar. Berat cobaan. Ya. Banyak tuntutan dari orang tua, dari mertua, dari saudara dia, saudari dia, dari keluarga istri dan lain sebagainya. Banyak kisah-kisah seperti ini. Berat, seperti dia terpuruk.
yang tadinya dari orang yang sangat mampu, kemudian jadi dicoba dengan kondisi ala kadarnya. Dan setelah itu Allah angkat dia. Allah angkat dia. Nah, ini ya, rahimahumullah, jangan putus asa. Ya, Allah tidaklah buta. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Anda meninggalkan karena Allah, husnudzon. Allah Maha tahu apa yang Anda lakukan. Tentunya ikhlas, bukan karena ingin dikatakan orang alim, orang saleh, bukan. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika ada seorang yang sedang mengalami sakaratul maut dan beliau selama kondisi kritis selalu mengucapkan kalimat tauhid, akan tetapi orang tersebut selama kritis tidak menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Ya, dia mengucapkan kalimat tauhid, bisa jadi dia dalam keadaan gak sadar. Karena kebiasaan dia menegakkan tauhid, ibadah dengan tauhid, sering mengucapkan la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dzikir pagi petang, hanya kebiasaan, tapi dia sudah gak sadar. Ya, dan dia nggak bisa melakukan sholat 5 waktu, maka itu sudah uzur. Ya, sudah uzur. Kecuali kalau Anda bisikan, ayo sholat, dia masih bisa mendengar. Ya, kalau dia nggak bisa wudhu, bisa dibantu wudhu. Nah, kalau dia ada luka-luka, nggak bisa wudhu, bisa dibantu tayamum. Kalau nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, sudah niat dalam hati dia telah bersuci. Nah, kemudian dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Kalau nggak bisa menggerakkan tubuhnya, nasallahu afiyah, cukup dengan isyarat-isyarat, ya, seperti kedipan mata. Kalau berkedip pun nggak bisa, cukup gerakan dengan hati. Subhanallah. Ini menunjukkan agama itu mudah, jangan dipersulit. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda pernah mendengar saat menemani orang yang sedang sakaratul maut untuk dibacakan surat Al-Baqarah agar setan tidak mendekati. Apakah ini benar? Dan bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan saat ini agar saat sakaratul maut kita terlindung dari godaan syaitan? Demikian. Syaitan kadang mengganggu anak kecil agar selalu makan pakai tangan kiri. Ya, karena apa? Mereka jauh dari zikir. Demikian pula ketika sakaratul maut, setan mengganggu mereka biar bisa mengucapin la ilaha illallah, atau biar dia kufur sebelum wafatnya, dia bisa keluar dari Islam. Nah, bisa saja, makanya minta thabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi li ta'atik. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak minta kemudahan termasuk sakaratul maut. Ya, husnul khatimah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bimbingan untuk membaca surat Al-Baqarah tidak diajarkan Nabi SAW. Bahkan akan menyebabkan orang yang hendak wafat ini, ya, terlalaikan dari la ilaha illallah, terlalaikan dari syahadat juga, karena disibukkan dengan konsentrasi mendengar Al-Baqarah. Nah, fa ini barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana membedakan bisikan dalam hati, apakah bisikan tersebut merupakan maksud dari syaitan atau bisikan yang tidak baik yang dari jiwa kita. Bagaimana agar terhindar dari nifak, kemunafikan. Agar terhindar dari nifak, diantaranya coba bagi kaum laki-laki sholat, Anda sholat hendaknya Anda dapati takbiratul ihram selama 40 hari. Ya. Agar terhindar dari kemunafikan juga diantaranya Anda berdoa. Agar terhindar dari kemunafikan juga diantaranya Anda hadirkan selalu sifat jujur dan ibadah ikhlas, tegakkan tauhid. Nah, agar dijauhkan dari kemunafikan. Nah, fa munafik ada 2. Nifak i'tiqadi sama nifak amali. Nifak i'tiqadi, kemunafikan dari keyakinan hati, itu bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau nifak amali, ya, kita semua sering melakukan nifak amali. Umar bin Khattab aja sampai takut masuk dalam daftar munafik. Ya, kemudian dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 sahabiyan wa kulluhum yakhafuna minan nifaq. Aku mendapati 30 orang sahabat Nabi dan mereka semua takut dengan perbuatan nifak. Alhamdulillah, saya takut, Anda takut. Dan semoga kita tidak terjatuh dalam ciri-ciri orang yang munafik. Kemudian waswas, ya, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu membisikkan kepada keburukan. Ya. Dan waswas ini dari syaitan. Ya, ketika Anda sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda sedang lalai, diserang sama setan dengan waswas.
Ketika Anda sedang taat kepada Allah, setan melakukan apa? Khannas, serangan juga. Anda lalai diserang, Anda taat diserang oleh syaitan. Ya, lalai dikasih was-was. Sibuk taat kepada Allah dikasih khannas. Nah, fa ini rahmatullah yang jelas terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari mereka semua. Nah, fa subhanallah bisikan-bisikan dan kadang ada qarin atau teman dari kalangan jin ini, dari kalangan jin. Fa qarin ini sering membisikkan keburukan, kecuali qarin atau teman dari kalangan jin yang menemani Rasulullah SAW tidaklah membisikkan kecuali kebaikan. Kenapa? Karena Allah yang menundukkan diri dia. Allah yang menundukkan jin tersebut. Nah, fa ini rahmatullah. Oleh karena itu ketika Anda mendapat bisikan, lawan bisikan tersebut. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagi Anda sebagai musuh, maka ambillah dia sebagai musuh. Ketika Anda hendak melihat saudara Anda sedang butuh, ya, Anda mau ulurkan tangan Anda untuk membantu dia, setan bisikan. Apa? Ya'idukumul faqr. Menjanjikan di hadapan mata Anda kalau Anda infak kepada dia, uang Anda akan berkurang dan Anda akan fakir. Lawan terus, lakukan. Makanya ketika mendapat keinginan untuk berbuat baik, jangan tunda-tunda. Langsung lakukan dan lawan bisikan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu mungkin ada pertanyaan yang lain. Taib, sepertinya cukup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan kita meninggal dalam ketaatan kepada Allah, husnul khatimah, dan kita tidak pernah berbuat buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hidup kita kecuali diisi dengan kebaikan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan taufik untuk menjalankan semua ketaatannya dan menjauhi larangannya, dan semoga Allah jadikan amalan-amalan kita diterima di sisi Allah sebagai amalan ahli tauhid, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala makar-makar setan, ya, iblis dan pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.